Perkenalkan, saya adalah full-time freelancer desain yang telah berpengalaman sejak tahun 2015 dalam jasa pembuatan desain company profile dan website perusahaan. Dalam video ini akan dijelaskan semua hal mengenai company profile. Mulai dari apa itu company profile, cara membuatnya agar terlihat profesional dan meyakinkan bahkan untuk perusahaan yang baru saja berdiri, lalu apa saja isi company profile, serta contoh lengkap company profile dari berbagai perusahaan dan jenis usaha dan tips dalam mencetak company profile. Semua hal tentang company profile ada di video ini sehingga bagaikan paket lengkap. Bagi yang membutuhkan jasa company profile profesional yang cepat, materi dibuatkan dan desain menarik, Anda bisa cek di deskripsi video ini atau tonton video ini sampai akhir. Bagian 1. Apa itu company profile? Company profile adalah penjelasan atau informasi tentang suatu perusahaan yang berisi informasi penting atau gambaran profil perusahaan tersebut. Profil perusahaan ini biasanya mencakup informasi seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, produk atau layanan yang ditawarkan, struktur organisasi, keunggulan kompetitif, pencapaian penting, dan informasi kontak dan lain sebagainya. Tujuan dari company profile adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak luar tentang aktivitas perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan tersebut, produknya apa, layanannya apa saja dan bahkan keunggulannya apa saja. Company profile sering digunakan sebagai alat pemasaran untuk menarik minat investor, diberikan atau disebarkan ke pelanggan potensial, sebagai bahan kerjasama, sebagai syarat pinjaman bank, dan banyak sekali kegunaan lainnya. Company profile dapat ada dalam berbagai bentuk, tergantung pada preferensi dan kebutuhan perusahaan. Beberapa bentuk umum dari company profile antara lain yaitu sebuah kertas cetakan brosur, booklet atau buku yang jumlah halamannya tidak terlalu banyak, bisa juga website perusahaan itu sendiri, company profile dalam bentuk video yang umumnya berdurasi singkat, company profile dalam bentuk file PDF atau PowerPoint dengan desain menarik. Setiap bentuk company profile memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan perusahaan dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan tujuan komunikasi dan audiens yang dituju. Bagian 2. Apa fungsi atau kegunaan company profile? Fungsi maupun kegunaan bagi perusahaan sangat banyak sekali tentunya, antara lain 1. Memberikan info valid mengenai seluk-beluk perusahaan. 2. Membuat citra perusahaan di mata publik menjadi baik, terlihat eksklusif dan berkelas. 3. Company profile website dapat menjadi wadah informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 4. Company profile booklet, buku dan brosur dapat digunakan untuk promosi produk jasa perusahaan ketika mengikuti suatu event. 5. Sebagai senjata marketing dan branding perusahaan yang terbaik. 6. Sebagai syarat atau ketentuan dalam sebuah tender perusahaan. 7. Digunakan sebagai salah satu syarat dari bank tertentu untuk sebuah kerjasama atau pinjaman. 8. Dan lain sebagainya. Bagian 3. Ciri company profile yang bagus dan menarik. Company profile yang bagus dan menarik memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang membedakannya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri tersebut. Nomor 1. Jelas dan ringkas. Company profile yang baik harus jelas dan ringkas dalam menyajikan informasi. Informasi perusahaan yang penting harus disampaikan secara singkat dan langsung pada intinya, tanpa membuat pembaca kebingungan. Nomor 2. Desain menarik. Nomor 3. Bahasa penulisan yang menarik dan mudah dipahami. Nomor 4. Informasi kontak perusahaan yang jelas seperti alamat kantor, telepon kantor dan email perusahaan. Pada company profile yang bagus biasanya terdapat QR code yang dapat langsung menyimpan kontak perusahaan ke handphone pembaca. Nomor 5. Perbarui informasi company profile secara berkala. Dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, sebuah company profile dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkenalkan perusahaan, membangun citra merek yang kuat, dan menarik minat dari berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis perusahaan. Bagian 4. Cara lengkap membuat company profile. Dalam membuat sebuah buku company profile Anda bisa langsung mengetik di software Microsoft Word atau di PowerPoint.
Tapi dengan kedua software tersebut akan sangat susah membuat desain yang menarik. Untuk itu Anda perlu menggunakan software desain seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop atau Adobe InDesign. Di Indonesia paling populer dan mudah adalah menggunakan software CorelDRAW. Meski begitu jika tidak terbiasa dengan dunia desain maka akan sulit. Cara praktisnya Anda bisa memakai jasa desainer untuk membuat desain company profile yang menarik, elegan dan minimalis agar terlihat profesional. Anda bisa cek dan gabung di fastwork.com dan mencari freelancer desainer company profile, atau cek di website saya di detikdigital.com untuk jasa company profile profesional. Untuk membuat isi company profile bisa saya contohkan berikut ini. Nomor 1. Desain cover depan. Terdapat informasi judul, nama perusahaan, alamat, bidang usaha dan alamat website. Gunakan desain-desain atau template yang menarik namun tetap minimalis dan elegan, sehingga tidak terkesan norak. Lebih bagus lagi jika terdapat ilustrasi gambar yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan. Misalkan perusahaan kontraktor, maka gambar ilustrasi pekerja lapangan menggunakan helm dan perlengkapan safety sangat cocok untuk dijadikan gambar cover depan. Nomor 2. Kata pengantar atau sambutan direktur. Ini bersifat opsional. Berisi kata sambutan dari direktur perusahaan. Tapi biasanya halaman ini tidak wajib ada. Umumnya pada bab ini berisi tentang isi pikiran dari direksi perusahaan. Ceritakan latar belakang perusahaan Anda, kemampuan apa yang telah dicapai serta harapan dan tujuan kepada pembaca. Nomor 3. Profil perusahaan. Ini wajib ada. Berisi mengenai profil perusahaan Anda. Bagaimana sejarah perusahaan Anda berdiri? Perusahaan Anda bergerak di bidang apa atau usaha apa saja beserta penjelasan singkatnya masing-masing. Silahkan Anda meramu dan memilih kata-kata yang tepat. Jangan terlalu banyak paragraf untuk bagian ini karena pembaca bisa cepat bosan. Umumnya 3 paragraf saja sudah lebih dari cukup. Nomor 4. Visi dan misi. Ini wajib ada. Semua company profile umumnya pasti ada visi misi perusahaan. Hal ini agar pembaca tahu target visi dan misi perusahaan Anda. Apa perbedaan visi dan misi? Singkatnya visi adalah tujuan atau cita-cita yang ingin diraih. Sedangkan misi berisi beberapa poin dalam meraih sebuah visi tersebut. Nomor 5. Produk atau jasa perusahaan. Ini wajib ada. Bagian ini yang terpenting dari isi company profile Anda. Menjelaskan apa sih yang perusahaan Anda tawarkan? Menjual produk apa saja? Menjual jasa apa saja? Layanan perusahaan apa saja? Hal ini wajib dijelaskan di company profile Anda. Jangan terlalu panjang penjelasannya, cukup 1 paragraf di tiap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nomor 6. Kelebihan atau keunggulan perusahaan. Ini wajib ada. Company profile yang baik mampu membuat yakin dan tertarik para pembaca. Maka halaman yang berisi tentang kelebihan perusahaan Anda sangat penting. Apa kelebihan yang Anda miliki dibanding orang lain? Keuntungan apa yang Anda tawarkan jika klien menggunakan jasa Anda? Seperti itu. Nomor 7. Pengalaman perusahaan. Ini bersifat opsional. Bagian ini membuat pembaca lebih tertarik dengan perusahaan Anda. Bagaimana jika perusahaan baru dan belum ada pengalaman? Bisa diambil dari pengalaman salah satu tim atau karyawan Anda. Umumnya sebuah perusahaan memiliki salah satu SDM, sumber daya manusia, yang berpengalaman di bidangnya. Jika tidak ada, boleh saja dikosongkan atau Anda bisa meramu kata-kata yang bersifat persuasif bahwa perusahaan Anda berkompeten di bidang ini. Nomor 8. Dokumentasi perusahaan. Ini bersifat opsional. Tidak wajib, tapi pembaca dapat mengetahui foto kegiatan yang dilakukan perusahaan Anda tentu lebih baik. Foto dokumentasi bisa berupa foto hasil proyek, foto saat menerima penghargaan atau lainnya. Namun untuk perusahaan yang baru saja berdiri,
Tentu saja belum ada foto-foto project. Sebagai gantinya gunakan foto ilustrasi saja yang berhubungan dengan perusahaan. Dapat juga diganti menggunakan foto direksi dan foto karyawan, foto gedung kantor atau bahkan foto aktivitas perusahaan. Nomor 9. Daftar klien. Ini sangat dianjurkan ada. Halaman klien berguna untuk menarik perhatian pembaca atau calon klien. Jika perusahaan Anda memiliki pengalaman dan sudah memiliki banyak klien, pasti calon klien baru lebih percaya akan reputasi Anda. Halaman klien di company profile bisa berupa daftar nama klien atau nama perusahaan klien. Atau bisa juga hanya dengan menampilkan logo perusahaan klien saja. Bagaimana jika perusahaan baru belum ada pengalaman atau belum memiliki daftar klien? Bisa diambil dari pengalaman perusahaan induk atau gunakan pengalaman tim. Tim perusahaan Anda pernah mengerjakan proyek apa saja? Hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditampilkan di company profile Anda. Nomor 10. Cover belakang kontak informasi. Ini wajib ada. Cover belakang wajib dipasang informasi kontak alamat, no telepon, fax, email, website perusahaan jika ada. Serta untuk kesan yang lebih canggih dan futuristik bisa ditambahkan QR Code untuk add kontak otomatis ke smartphone. Nomor 11. Hal lain yang dapat dimasukkan ke dalam company profile. Halaman lainnya yang ada di sebuah company profile yaitu struktur organisasi, perlengkapan atau peralatan perusahaan, legalitas atau scan dokumen, daftar penghargaan, core values atau nilai perusahaan. Mengenai cara membuat isi company profile Anda bisa cek di website saya detikdigital.com dan klik pada kolom pencarian, ketik company profile. Ada banyak informasi mengenai company profile dan jasa pembuatan company profile. Bahkan saya telah memberikan link Google Drive contoh-contoh company profile yang telah saya buat. Bagian 5. Bisakah membuat company profile menggunakan MS Word? Sudah saya utarakan sebelumnya. Sebenarnya menggunakan Microsoft Word dimungkinkan. Namun karena keterbatasan dalam fitur desain membuat MS Word tersebut sulit menjadi sebuah company profile yang menarik. Beberapa tips dari saya jika tetap membuat profil perusahaan menggunakan MS Word adalah sebagai berikut. 1. Tetap memberikan informasi secara jelas dan padat. 2. Gunakan heading pada subjudul bab, H2, H3, dan seterusnya. 3. Gunakan gambar dengan rasio dan resolusi yang tepat, tidak terlalu besar atau terlalu kecil serta penempatan yang rapi. 4. Tetap gunakan cover depan dan belakang meski desain sederhana. 5. Sisipkan footnote atau halaman di bagian bawah tiap halaman agar rapi. 6. Gunakan ukuran kertas A4 portrait atau tegak dan jumlah halaman kelipatan 4. Bagian 6. Membuat company profile untuk perusahaan yang baru berdiri. Company profile yang baru berdiri atau perusahaan baru dibutuhkan sedikit tips dan trik agar pembaca tetap tertarik dan meyakinkan. Berikut adalah tipsnya. 1. Buat desain company profile sebagus dan semenarik mungkin tapi jangan norak. Jika perlu gunakan jasa desainer company profile. Sisi desain ini sangat penting dan menentukan. Pilihlah desain yang berpengalaman dalam membuat company profile. 2. Buat materi penulisan semenarik mungkin mulai dari profil perusahaan, visi misi, core values atau nilai-nilai perusahaan, jelaskan mengenai layanan Anda apa saja, legalitas perusahaan, keunggulan yang Anda tawarkan. 3. Update company profile Anda jika sudah memiliki banyak pengalaman perusahaan. Bagian 7. Jenis, bahan dan ukuran kertas. Setelah melalui tahap pembuatan materi lalu pembuatan desain, selanjutnya adalah proses mencetak menjadi sebuah buku atau booklet fisik yang siap digunakan atau diedarkan. Namun beberapa dari kita pasti bingung, ukuran dan bahan kertas company profile itu bagaimana? Silahkan simak ulasannya berikut. Agar tidak ganjil saat dicetak dan tidak ada halaman sisa, jumlah halaman terbaik adalah kelipatan 4 yaitu 8 atau 12 halaman. Untuk ukuran umumnya A4, bisa landscape atau portrait. Ukuran umum company profile yaitu ukuran kertas A5, lalu ukuran kertas A4. Ukuran ini paling sering digunakan. Yang terakhir ukuran kertas A3. Ukuran A4 sering digunakan karena paling pas,
Tidak terlalu kecil seperti A5 namun juga tidak terlalu besar seperti A3. Dalam menaruh informasi konten dan desain dapat mudah diaplikasikan. Untuk menentukan bahan kertas, sebenarnya tergantung dari budget Anda juga. Bahan kertas cover dan isi lebih bagus jika dibedakan finishingnya. Cover depan dan belakang lebih bagus finishing glossy atau mengkilat dan sejenisnya. Berat kertas juga berpengaruh ke harga dan kualitas. Untuk sektor finishing ada dua yaitu finishing varnish UV yang merupakan proses coating berupa cairan yang dituangkan di atas permukaan kertas melalui sebuah tempat penintaan baik secara langsung pada mesin. Dengan proses coating menggunakan varnish, kertas yang dicetak akan berubah menjadi kuning. Lalu ada finishing laminating glossy atau doff yaitu proses laminasi, mungkin sudah banyak kalian ketahui. Ternyata laminasi juga dikategorikan sebagai proses coating menggunakan lapisan berupa plastik transparan. Ada dua jenis laminasi yang umum digunakan pada percetakan, yaitu laminasi glossy dan laminasi doff. Informasi terakhir yaitu bentuk jilid company profile. Ada dua yang paling umum yaitu jilid staples jika jumlah total halaman company Anda berjumlah kelipatan 4. Yang kedua jenis jilid spiral jika jumlah total halaman company Anda bukan berjumlah kelipatan 4. Semua informasi mengenai ukuran, bahan dan jenis kertas bisa cek di artikel website saya detikdigital.com. Anda bisa menemukan informasi lengkap semua tentang company profile dengan lebih detail. Bagian 8 contoh desain company profile. Contoh beberapa company profile dapat Anda temukan di website saya detikdigital.com. Ada link yang mengarah ke Google Drive saya. Untuk link tersebut juga telah saya sematkan di deskripsi video ini. Jasa pembuatan company profile termurah di Indonesia. Semua informasi telah saya sampaikan di video ini. Namun jika Anda membutuhkan jasa company profile dengan desain profesional, materi dibuatkan secara detail sesuai tujuannya, bebas revisi sampai final, bergaransi, dan tentunya harga termurah di Indonesia. Silahkan cek di website saya detikdigital.com, pilih menu layanan lalu klik jasa company profile. Di sana ada banyak informasi lebih detail mengenai seluk-beluk pembuatan company profile. Tidak perlu repot, Anda tinggal klik tombol WhatsApp dan berkonsultasi dengan saya. Link dan nomor ada juga di deskripsi video ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah.